Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Fiana. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit materi tentang bagaimana kita memahami nilai-nilai teknologi pendidikan dan penerapannya di dalam pendidikan agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat menantang setiap orang untuk terus up to date seiring dengan kemajuan zaman yang terus berkembang. Kemajuan seperti ini pula yang menantang dunia pendidikan untuk terus menyesuaikan. Nah, dengan adanya teknologi pendidikan ini dibuat atau dirancang untuk membuat masyarakat mampu menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai pendidikan dalam setiap kesempatan. Nah, kira-kira nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam teknologi pendidikan? Yang pertama, ada nilai-nilai teknologi pendidikan yang berhubungan dengan belajar. Nah, di sini untuk memulainya, teknologi membagi komitmen utama dari pendidikan untuk membantu orang belajar. Lebih lanjut, dengan mendukung learning how to learn atau belajar bagaimana cara belajar. Di sini, pendidik memberikan kebiasaan dan sikap-sikap pada orang-orang memungkinkan mereka untuk terus mencapai pendidikan mereka sendiri di bawah inisiatif mereka sendiri. Nah, teknologi pendidikan memiliki misi untuk menolong orang-orang belajar lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan melalui cara-cara mereka sendiri atau melalui intervensi dari pihak lain yang tidak memiliki kualifikasi teknologi pendidikan. Yang kedua, ada nilai-nilai teknologi pendidikan yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran. Di sini menyediakan fasilitas yang lebih baik dari sarana pembelajaran, artinya menciptakan pengalaman-pengalaman dan menyediakan lingkungan supaya di mana peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Teknologi pendidikan melakukan ini melalui teknologi yang menyediakan akses kepada lebih banyak orang dan meningkatkan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, seorang pendidik harus terus mengupgrade dirinya akan dapat menyelaraskan ilmu yang akan diberikan pada siswa sehingga tujuan dasar dalam mendidik untuk mencerdaskan anak bangsa dapat dengan cepat dan mudah tercapai dengan bantuan teknologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Usatur Hasana ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu dampak teknologi pendidikan terhadap sistem pendidikan. Perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak positif. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara berkembang sebelumnya. Jika dilihat pada sekarang ini, perkembangan teknologi informasi sangat berkembang. Namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif bagi sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah dampak positif. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua adalah inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi pendidikan juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual dengan sistem pengajaran atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan yang sama. Contohnya pada saat ini, kita menggunakan Google Classroom, Zoom, ataupun Google Meet, yang dimana pendidik dan peserta didik tidak dipertemukan dalam suatu ruangan yang sama, melainkan yaitu pembelajaran dari sistem jarak jauh. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, menyebabkan orang bersifat plagiatis, yaitu akan melakukan kecurangan. Contohnya, pembajakan karya secara ilegal. Yang kedua adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan malas, karena tidak perlu lagi mempelajari hal-hal yang dirasa sulit, karena sudah menganggap apapun masalahnya, tanyakan saja pada Google. Yang selanjutnya adalah sistem pembelajaran tradisional menjadi melemah dan dianggap katro kemakan zaman, sehingga yang berbau manual lebih dikesampingkan, sehingga orang-orang menjadi malas mencatat, meringkas, dan menyalin. Perubahan sistem pembelajaran akibat teknologi yang semakin canggih ini dapat
memulainya, teknologi pendidikan membagi komitmen utama dari pendidikan untuk membantu orang-orang belajar. Pendidik memberikan kebiasaan dan sikap-sikap kepada orang-orang yang memungkinkan mereka untuk terus mencapai pendidikan mereka sendiri di bawah inisiatif mereka sendiri. Hal ini penting untuk membentuk belajar sepanjang hayat, salah satu tujuan dari pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki misi untuk menolong orang-orang belajar lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan melalui cara-cara mereka sendiri atau melalui intervensi pihak lain yang tidak memiliki kualifikasi teknologi pendidikan, serta menyediakan fasilitas yang lebih baik dari sarana pembelajaran. Artinya, menciptakan pengalaman-pengalaman dan menyediakan lingkungan di mana peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, berkembang dengan cepat, serta mendapatkan yang lebih dan mampu menerapkan pengetahuan lebih baik. Dan teknologi pendidikan sendiri melakukan ini melalui teknologi yang menyediakan akses kepada banyak orang dan meningkatkan pembelajaran lebih efektif. Untuk poin selanjutnya yaitu nilai yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Sebagai suatu bidang yang mengklaim memberikan bantuan kepada publik, teknologi pendidikan harus mampu membuat kasus yang kredibel untuk menawarkan beberapa manfaat publik. Teknologi pendidikan harus menyiapkan cara-cara yang superior untuk mencapai tujuan yang berharga. Pada bagian ini akan memfokuskan cara-cara di mana teknologi pendidikan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kinerja. Konsep efisiensi dan efektivitas tidaklah mudah untuk didefinisikan seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Maka sarana ataupun cara-cara yang makin lambat atau yang lebih mahal dapat dikatakan efektif jika pada pencapaian tujuan yang berharga dari biaya tersebut. Selanjutnya materi tentang penerapan teknologi. Adapun bentuk yang sudah jelas merupakan pengaplikasian dari teknologi pendidikan itu tersendiri yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia khususnya. Yang pertama, terciptanya manajemen berbasis software atau MBS. Produk ini dihasilkan oleh pengembangan pengetahuan dan MBS ini pun merupakan bagian dari tujuan teknologi pendidikan yang berfungsi untuk mengintegrasikan suatu sistem pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, adanya sistem pendidikan yang terbuka. Konsep ini dilakukan karena terdapat beberapa alasan. Sebagai faktor pendukung, salah satu alasan tersebut adalah tingginya tingkat kebutuhan akan pengetahuan. Namun, adanya keterbatasan waktu pembelajaran sehingga dibuatlah suatu sistem pendidikan yang terbuka seperti SD, SMP, SMA, ataupun universitas. Yang ketiga, terciptanya sistem pendidikan jarak jauh. Sistem tersebut dimaksudkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dari manapun, siapapun, dan kapanpun. Sehingga dengan adanya teknologi pendidikan ini memudahkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan memudahkan peserta didik atau pendidik untuk melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau bisa disebut dengan paket. Konsep paket merupakan sebuah gagasan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini pun merupakan pengaplikasian produk yang dihasilkan oleh pendidikan. Yang kelima, pembelajaran yang inovatif. Dimaksudkan bahwa pelaksanaan pembelajaran selalu berinovasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi, sehingga tidak ada lagi istilah bahwa pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai pendidik. Namun setiap orang wajib mengeluarkan sebuah pendapat pada guru
ataupun para peserta didiknya, sehingga materi tersebut dapat dipelajari dengan baik. Dan keenam, yang terakhir, partisipasi masyarakat. Penerapan teknologi pendidikan ini membuat masyarakat menjadi paham akan pentingnya peran teknologi ataupun peran mereka dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.